Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Syawal dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdin selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, di mana sebelum kedatangan Islam di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan juga kesenian serta sastra. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan Islam dapat saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, ada letak geografis, di mana Indonesia memiliki wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut sangat berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Indonesia sendiri terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, memiliki iklim yang disertai dengan angin. Lalu yang kedua, ada keyakinan di mana sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, masyarakat Indonesia pada saat itu menganut agama yang berpusat pada kepercayaan akan adanya dewa-dewa. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit yang ditandai dengan adanya bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Lalu yang ketiga, ada politik dan pemerintahan, di mana bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari berbagai prasasti. Nah, bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit ini dikemukakan bahwa bangsa Indonesia dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, di mana prasasti dari kota yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan di masa lalu. Lalu ada perekonomian dan perindustrian, di mana pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagai sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Lalu ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di wilayah Nusantara, terjadi beberapa perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan dari masa kejayaan Hindu ke Buddha. Salah satu beberapa contoh teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 4, di mana ada teori India, ada teori Arab, ada teori Persia, dan juga ada teori Cina. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pigeonapple, Mokyut, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Oortronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan barat Pigeonapple mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar, di mana menurutnya orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Lalu yang kedua ada teori Arab, di mana teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, di mana ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Yang ketiga ada teori Persia, di mana
sejarawan Husein Jajadiningrat mengemukakan dalam teorinya bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi di Sumatera dan berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang terakhir ada teori Cina, di mana teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, terutama daerah Jawa dan Sumatera yang berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu agama Islam baru berkembang. Lalu ada strategi Islam masuk ke Indonesia. Nah, untuk strategi dakwah Islam sendiri ini, pertama ada strategi perdagangan, di mana strategi dakwah ini menyebarkan agama Islam melalui media perdagangan, yang merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Yang kedua, ada perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk bumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan dengan kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, prosesi perkawinan pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Lalu ada melalui politik, di mana proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam, seperti contoh yang terjadi di Maluku dan juga Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap untuk masuk ke agama Islam. Lalu ada strategi pendidikan, di mana penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren ini sendiri menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lainnya. Selain itu, juga menjadi tempat menimba ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Lalu ada melalui strategi kesenian, di mana Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni, gamelan, dan wayang. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di daerah Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakanlah dakwah Islam itu sendiri. Lalu yang terakhir ada strategi tasawuf, di mana para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Lalu ada fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ada tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi. Beliau wafat pada tahun 1327 Masehi, di mana ia menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui Champa, atau disebut dengan Kamboja dan Vietnam. Sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi, yang pada versi lainnya menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Lalu yang kedua, ada tahap terbentuknya kerajaan Islam. Nah, pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam.
Lalu ditemukannya makam Malik al-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi, yang merupakan bukti yang jelas bahwa adanya kerajaan Islam di daerah Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu Malik juga menyebutkan bahwa penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik as-Soleh. Akan tetapi di Barus telah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini juga membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Lalu ada tahap perlembagaan Islam. Nah, pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai itu tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan juga Lombok. Bukti persebaran ditemukannya cukup banyak. Di Semenanjung Melayu contohnya, itu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan di Aceh, batu-batu nisan Aceh. Di Kuin Banjarmasin tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan juga Gresik. Di pemakaman Seloparang juga terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Baik, dia sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin.